warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu guru yang hebat, dan saya berharap semoga Bapak Ibu guru selalu setia dan memantau mengikuti channel Praetno Berbagi ini agar mendapatkan informasi pendidikan, informasi IKM, serta mendapatkan tambahan ya referensi ilmu pendidikan maupun info-info pendidikan. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya hadir di video ini untuk menyampaikan contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang anyaman bambu ya, anyaman bambu karyaku. Nah, judulnya adalah anyaman bambu karyaku. Ini merupakan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya adalah kearifan lokal ya, dan juga bisa untuk tema kewirausahaan ya. Ini ditujukan untuk kelas 4 fase B. Seperti apa ya gambaran mengenai modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang anyaman bambu karyaku ini, bagaimana seperti apa penerapannya, mari kita simak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru ya di sekolahnya itu mempunyai atau banyak ya banyak tentang adanya bambu ya, sehingga Bapak Ibu guru bisa menerapkan dan bisa memberikan pendidikan, pengalaman, keterampilan kepada anak didiknya ya, yang berkaitan dengan tentang anyaman bambu ya. Nah, ini adalah sebagai sarana ya untuk mendidik mereka, memberi pengalaman mereka, berlatih ya membuat satu karya yang bahannya dari bambu yang berada di sekitar sekolah ya, sehingga anak-anak akan melestarikan tentang kearifan lokal ya, yang sudah pernah dibuat oleh orang tua, kakek neneknya ya, sehingga akan lestari. Baik, mari kita simak ya seperti apa penerapan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang anyaman bambu ini. Untuk modul ini ditujukan bisa diterapkan untuk kelas 4 fase B ya, dan ini juga bisa diterapkan di SMP ya, dengan mungkin pembaharuan ya, revisi dan edit ya untuk modul penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik. Nah, relevansi proyek dengan lingkungan sekolah. Beberapa orang tua dari siswa berprofesi sebagai pengrajin yang menghasilkan barang kerajinan tangan. Selain itu, di lingkungan tempat tinggal siswa terdapat banyak bahan alam berupa tumbuhan bambu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar kerajinan. Hal tersebut dapat menjadi potensi bagi siswa ya. Ini dicontohkan di SDN Sanan Wetan 2 untuk dapat membuat barang kerajinan tangan dan dipasarkan. Temanya adalah kewirausahaan ya. Ini bisa masuk tema kewirausahaan, juga bisa masuk ke tema kearifan lokal ya. Baik, ini tema
di modul ini adalah kewirausahaan. Topiknya anyaman bambu kreasiku. Waktu 126 jam pelajaran ya. Targetnya ada 3 dimensi yang menjadi target. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, dan ketiga, kreatif. Nah, dimensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya adalah akhlak mulia, akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar ya. Kemudian untuk mandiri, elemennya regulasi diri, subelemennya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Subelemen 2.2-nya percaya diri, tangguh ya, dan adaptif. Kreatif ya, untuk dimensi kreatifnya adalah elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Terdiri dari 3 dimensi ya, 4 sub elemen ya. Ini nanti akan pada waktu pengisian aplikasi rapot P5 ya, ini sudah bisa di input ya Bapak Ibu. Baik. Nah, seperti apa alur perkembangan dimensinya? Elemen akhlak mulia ya, kepada alam ya. Kemudian elemen regulasi diri dan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar, subelemen menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dan percaya diri, tangguh. Target yang diharapkan kalau elemen akhlak kepada alam yaitu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan ya. Aktivitas 3. Kemudian elemen regulasi diri, mempertimbangkan, memilih dan mengadopsi berbagai strategi, mengidentifikasi sumber bantuan ya. Kemudian pada elemen menghasilkan karya yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi karya. Perkembangan subelemen per fase. Untuk asesmen formatif 1 yaitu menjaga lingkungan alam ya. Ini perkembangannya kalau belum berkembang ya, itu berarti belum terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah. Kalau mulai berkembang, mulai belajar untuk memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah. Berkembang sesuai harapan, terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kalau sangat berkembang, ini berarti selalu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan ya. Baik. Perkembangan subelemen per fase untuk asesmen formatif 2 belum berkembang berarti belum berinisiatif, mempertimbangkan, memilih, mengadopsi. Mulai berkembang berarti dapat mempertimbangkan, memilih namun belum dapat mengadopsi. Berkembang sesuai harapan artinya mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai strategi dan mengidentifikasi sumber bantuan yang diperlukan serta berinisiatif. Kalau sangat berkembang selalu berinisiatif untuk mempertimbangkan, memilih dan mengadopsi berbagai strategi dan sebagainya ya. Baik, perkembangan subelemen per fase untuk asesmen 3 ya. Misalnya menghasilkan karya, kalau belum berkembang berarti belum terbiasa mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam berkarya. Mulai berkembang, mulai terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Berkembang sesuai harapan, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya sesuai dengan
minat dan kesukaannya dalam bentuk karya atau tindakan serta mengapresiasi karya. Kalau sangat berkembang itu berarti terbiasa mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya. Nah, perkembangan subelemen 4 ya. Di sini juga kita tahapan proyek ya. Tahapan proyek pertama pengenalan, yaitu mengenalkan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Kontekstualnya adalah memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Tahap aksi yaitu peserta didik membuat karya kerajinan tangan dari bambu. Tindak lanjut dan refleksi artinya peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi proyek. Nah, jadi ada 4 tahap ya, pengenalan, kontekstual, tahap aksi, dan tindak lanjut refleksi. Nah, sosialisasi proyek. Tujuan yaitu memahami tujuan dan target proyek. Kemudian pelaksananya tim P5 ya, yang sudah dibentuk sesuai dengan SK itu ya, untuk fasilitasi P5, melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua tentang proyek yang akan dilakukan. Kegiatan yang berisi tentang yaitu topik yang akan diambil, dijelaskan, alur kegiatannya seperti apa, support dan hal-hal yang memerlukan andil orang tua, dan penerapan proyeknya seperti apa ya. Ini dijelaskan. Tujuannya yaitu memetakan bahan alam di sekitar siswa yang dapat dijadikan bahan kerajinan ramah lingkungan. Pelaksanaan diisi di rumah ya, guru memberikan angket ya. Ini tahap pengenalan ya, asesmen diagnostiknya ya. Jadi asesmen diagnostik untuk mengetahui ya dari awal seperti apa minatnya ya, dan seperti apa persiapannya di dalam pembelajaran nantinya. Nah, ini pelaksanaan seperti apa. Kemudian ini bisa untuk mengecek ya, apakah benda ramah lingkungan, benda yang tidak ramah lingkungan seperti apa ya. Nah, kemudian presentasi ini pilihlah dua benda dari bahan berbeda yang memiliki fungsi sama ya. Pilihlah salah satu dari 2 benda tersebut yang ramah lingkungan. Jelaskan alasanmu mengapa benda yang kamu pilih termasuk dalam benda ramah lingkungan. Berikan sarannya. Nah, ini untuk mengeksplorasi ya. Karya apa yang kamu buat? Nah, ini di sini tujuannya adalah membuat rancangan karya. Pelaksananya seperti apa? Guru menunjukkan gambar bambu, kemudian bertanya kepada siswa apakah bahan pohon bambu termasuk bahan yang ramah lingkungan. Jelaskan alasannya. Siswa dapat menyebutkan berbagai macam hasil kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Siswa melihat demonstrasi pembuatan kerajinan anyaman ya dari narasumber. Ini Bapak Ibu guru bisa mengundang ya tokoh ataupun pengrajin bambu ya di sekitar lingkungan sekolah yang sudah terkenal ya, sudah ahli di dalam pembuatan ini ya, kerajinan bambu. Lalu siswa diberikan wawasan ya, proyek ini mereka untuk apa, kedepannya juga bisa dikembangkan menjadi pengrajin-pengrajin bambu berwirausaha ya. Semua siswa membuat rancangan karya. Nah, di sini peran sekolah ya untuk memfasilitasi dan menggerakkan siswa agar mau berlatih ya. Nah, kemudian ini bertahan menyelesaikan karyaku. Nah, membuat karya sesuai dengan rancangan karya. Nah, di sini siswa membawa alat ya, kemudian membuat karya, mengamati proses pembuatan anyaman bambu ya, sesuai dengan rancangan apa saja yang akan dibuat. Nah, di sini guru melakukan penilaian ya, penilaian proses selama pembuatan karya atau kerajinan anyaman bambu. Apakah anak ini sudah mulai berkembang ya,
belum berkembang sesuai harapan dan sebagainya ya. Disitulah mulai Bapak Ibu guru menilainya. Kemudian apresiasi karya orang lain. Nah, tujuannya adalah mengapresiasi karya orang lain. Pelaksananya bagaimana siswa menunjukkan hasil karyanya, siswa mengapresiasi hasil karya orang lain ya, teman sekelas. Kemudian guru mendokumentasikan kegiatan apresiasi karyanya. Nah, tanya jawabnya diantaranya hasil kerajinan anyaman siswa diletakkan di atas meja. Siswa berkeliling melihat hasil kerajinan teman satu kelas ya, dan sebagainya. Tujuan membuat rencana wirausaha melalui lembar pengisian bisnis plan ya. Ini juga direncanakan hasil karya siswa ini akan dipasarkan ya. Nah, bagaimana pemasarannya? Nah, ini harus direncanakan melalui bisnis plan ya. Tentukan harga pokok produk yang dibuat. Kemudian tentukan biaya produksinya. Tentukan harga jual produknya tentunya harus yang menguntungkan ya. Tentukan bagaimana kalian akan menjual produk tersebut ya. Bagaimana cara pemasarannya ya. Apakah pada langsung ataupun pada melalui pameran atau mengikuti ya penjualan online ya, yang sudah pernah di modul proyek video dari channel Pradno Berbagi juga sudah memberikan ya contoh untuk pemasaran melalui Shopee ya. Tujuan membuat promosi produk. Nah, di sini juga harus promosi ya. Anak-anak dikenalkan untuk mempromosikan hasil karyanya. Ya. Nah, ini seperti apa pelaksanaannya? Kemudian menjual produk kerajinan anyaman bambu. Nah, tujuannya menjual produk anyaman bambu miliknya, mencatat hasil penjualan, mengevaluasi hasil penjualan, dan mendokumentasikan kegiatannya. Nah, evaluasi hasil penjualan, bagaimana hasil penjualan produk kerajinan saya? Apa yang menyebabkan produk kerajinan saya laku atau tidak laku dijual? Nah, di sini bisa mengevaluasi ya, refleksi juga ya. Hal yang menyenangkan apa yang dirasakan selama membuat kerajinan, selama menjual, dan apa tanggapannya dan sebagainya, ini tercatat ya. Baik. Nah, portofolio mengumpulkan dokumentasi kegiatan proyek. Nah, dari berbagai tahapan-tahapan proyek itu dicatat dan didokumentasikan ya, sehingga menjadi satu portofolio proyek ya. Nah, ini guru memberikan penjelasan seperti apa caranya membuatnya agar portofolio itu bisa tersusun dengan baik. Nah, kemudian mengkomunikasikan. Di sini pentingnya ya tahap-tahapan pada akhirnya adalah mengkomunikasikan dan memamerkan ya. Memamerkan hasil karya selama kegiatan proyek. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah aktivitas 12, mengevaluasi kegiatan proyek keseluruhan. Seperti apa pelaksanaan kegiatan proyek selama ini? Nah, kemudian pada tahap akhir ya, kita adakan lembar refleksi siswa ya. Di sini diberikan catatan ya. Nah, pada akhirnya hasil refleksi inilah yang akan bisa menghasilkan ya seperti apa pelaksanaan proyek pada tema ini ya pada semester ini. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih atas perhatiannya ya. Inilah contoh ya, contoh modul proyek yang bertema kewirausahaan, yaitu tentang kerajinan bambu ya. Kerajinan tangan bambu yang sesuaikan dengan kondisi sekolah yang daerahnya banyak pohon bambunya dan banyak pengrajin bambu, sehingga anak bisa terlatih, bisa menghargai dan menghasilkan, sehingga secara ekonomis anak-anak mandiri ya untuk berusaha karena mempunyai bekal tentang keterampilan membuat anyaman bambu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Silakan Bapak Ibu guru amati dan terapkan ya. Bila mana sesuai
silakan. Dan bila Bapak Ibu guru potensi yang ada di daerahnya, daerah sekitar sekolah bukan pohon bambu, misalnya pohon ini eceng gondok ya, yang di rawa-rawa, itu juga bisa diterapkan. Nah, ini adalah langkah-langkah sebagai referensi ya, modul proyek ini sebagai referensi untuk Bapak Ibu guru terapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu dukung channel Praetno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup guru ya, dan kepala sekolah, sehingga kita menebar ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan, dan tetap setia di dalam memantau channel Praetno Berbagi. Semoga channel Praetno Berbagi selalu berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.